Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir mengapa sesuatu yang begitu pribadi dan intim seperti seks masih relevan setelah usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun? Bukankah seharusnya seks memudar seiring berjalannya waktu? Seperti kenangan akan tarian sekolah atau cinta musim panas? Tidak selalu demikian. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa menjauh dari koneksi fisik bisa, tanpa Anda sadari, merampas kesejahteraan, kebahagiaan, dan bahkan mengurangi tahun hidup Anda? Sebagai seorang profesional kesehatan yang telah memiliki pengalaman luas bekerja dengan orang dewasa lanjut usia selama bertahun-tahun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa seks bukanlah kemewahan di usia lanjut, melainkan kebutuhan. Mungkin Anda tidak menyadarinya segera. Mungkin Anda bangun sedikit lebih lambat di pagi hari. Mungkin Anda merasa sendi Anda lebih kaku, detak jantung Anda sedikit lebih cepat saat menaiki tangga, atau mungkin ingatan Anda tidak setajam dulu. Dan kemudian muncul perubahan emosional, Anda mulai merasa lebih terisolasi, kurang terhubung dengan orang lain, bahkan merasa agak tidak terlihat. Ini bukan hanya soal berlalunya waktu, tetapi bisa jadi efek diam-diam dari hidup tanpa kontak fisik yang intim. Sebelum melanjutkan, jika Anda belum melakukannya, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saran kesehatan berikutnya yang dirancang khusus untuk Anda. Jika video ini Anda sukai, tulis angka 1 di komentar. Jika tidak, tulis angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa membuat konten ini lebih bermanfaat bagi Anda. 1. Kesehatan jantung Anda terpengaruh. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa jantung fisik Anda, lebih dari sekadar emosi Anda, bergantung pada lebih dari sekadar diet yang tepat dan obat-obatan untuk tetap sehat seiring bertambahnya usia. Aktivitas seksual yang sering, bahkan di usia 60, 70 tahun dan lebih, berfungsi sebagai latihan kardiovaskular berdampak rendah. Ini meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah, dan membantu menjaga elastisitas arteri Anda. Sebenarnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa lanjut usia yang mempertahankan kehidupan seksual aktif cenderung memiliki masalah jantung yang lebih sedikit. Ini bukan soal seberapa intens atau sering aktivitas tersebut, tetapi tentang menjaganya secara konsisten dan dengan keterikatan emosional. Ketika keintiman menghilang, tubuh kehilangan salah satu cara paling alami untuk menjaga energi dan kesejahteraan. Ketiadaan koneksi ini dapat membuat jantung lebih rentan terhadap stres, peradangan, dan kondisi kronis. Ini seperti berhenti berjalan kaki setiap hari atau melewatkan pengambilan obat Anda. Mengabaikan kesehatan seksual dapat membawa konsekuensi serius. Banyak orang dewasa lanjut usia tidak menyadari bahwa kontak intim, belayan, dan ungkapan kasih sayang fisik sama bermanfaatnya bagi jantung seperti halnya olahraga fisik atau istirahat yang baik. Pesannya jelas, memelihara keintiman juga memperkuat jantung Anda. Dan bukan hanya jantung yang mendapatkan manfaat. 2. Vitalitas otot dan sendi menurun. Ketika memikirkan cara mempertahankan kekuatan fisik selama masa dewasa lanjut usia, kita sering membayangkan sesi di gym atau jalan kaki harian. Namun, bagaimana jika salah satu cara yang kurang dipertimbangkan untuk mempertahankan tonus otot dan mobilitas sendi adalah dengan menjaga kehidupan seksual yang aktif? Keintiman secara alami melibatkan berbagai kelompok otot, merangsang gerakan, dan membantu keseimbangan serta koordinasi. Pada orang dewasa lanjut usia, jenis aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan fisik mereka. Tanpa kehadirannya, otot cenderung kehilangan kekuatan lebih cepat, sendi menjadi lebih kaku, dan kemampuan untuk bergerak mulai menurun. Ini adalah transformasi diam-diam, mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi seiring waktu, tubuh bereaksi terhadap ketiadaan aktivitas dengan penurunan kekuatan dan peningkatan kemungkinan cedera. Selain itu, rasa aman yang dirasakan saat merasa bugar seringkali terkait dengan aktivitas fisik yang konsisten, bahkan yang dilakukan dalam keintiman tempat tidur. Kehilangan ikatan tersebut dapat mengarah pada kehidupan yang lebih tidak aktif, memulai lingkaran setan yang sulit dihentikan. Dan meskipun ini sudah terdengar mengejutkan, tunggu sampai Anda mengetahui bagaimana aktivitas seksual, atau ketiadaannya, memengaruhi secara langsung kejernihan mental dan kemampuan Anda untuk mengingat bahkan detail yang paling dasar. Apa yang akan datang berikutnya bisa sepenuhnya mengubah cara Anda memahami kesehatan otak. 3. Pikiran Anda menerima rangsangan penting. Hanya sedikit orang yang mengaitkan aktivitas seksual dengan kesejahteraan otak, tetapi ada hubungan mendalam, terutama seiring berjalannya waktu. Selama aktivitas seksual, otak melepaskan zat seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin.
Senyawa-senyawa ini tidak hanya menghasilkan sensasi menyenangkan, tetapi juga menjalankan fungsi kunci, meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan mendukung memori serta kemampuan kognitif. Pada masa dewasa, ketika mempertahankan ketajaman mental menjadi krusial, menjaga kehidupan intim yang aktif dapat berkontribusi secara alami pada fungsi otak yang baik. Di sisi lain, ketika seks berhenti menjadi bagian dari hidup Anda, otak kehilangan manfaat neurologis penting ini. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kecemasan, depresi, bahkan berkontribusi pada penurunan kognitif dini. Koneksi emosional dan fisik menjaga sirkuit neuron tetap aktif dan terlibat, yang membantu otak Anda tetap responsif dan tangguh. Seperti halnya otot, otak membutuhkan rangsangan untuk tetap bugar, dan keintiman adalah salah satu bentuk latihan mental yang paling alami dan menyenangkan yang dapat Anda nikmati. Mengabaikan area ini dalam hidup Anda tidak hanya berdampak pada tubuh Anda, tetapi juga secara tidak sadar mengambil energi mental yang membuat Anda merasa benar-benar hidup. Namun lebih dari sekadar memori dan suasana hati, ada sesuatu yang lebih mendasar yang terlibat, kemampuan Anda untuk merasa terhubung secara emosional dan diakui secara tulus oleh pasangan Anda, yang, seperti yang akan Anda ketahui, dapat membawa efek signifikan. Keintiman emosional mulai memudar seiring bertambahnya usia, hubungan emosional menjadi lebih penting, tetapi tanpa koneksi fisik, ikatan itu bisa memudar diam-diam. Seks bukan hanya tindakan tubuh, tetapi ekspresi mendalam dari kasih sayang, kepercayaan, dan kerentanannya. Ketika koneksi itu hilang, pasangan mulai merasa lebih seperti teman hidup daripada pasangan cinta. Percakapan menjadi repetitif, kasih sayang berkurang, dan percikan yang dulu membuat Anda merasa dicintai, dihargai, dan sangat disayangi perlahan-lahan padam. Bagi banyak orang tua, kurangnya keintiman menimbulkan perasaan terisolasi, bahkan ketika mereka berada dalam hubungan yang penuh komitmen. Kesepian, bagaimanapun, bukan hanya emosi, tetapi juga telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti depresi, peningkatan tekanan darah, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Keintiman emosional dibangun melalui isyarat kecil, sentuhan, tatapan, dan kedekatan, dengan seks menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga ikatan itu tetap erat. Melepaskan hal itu berarti melepaskan salah satu ikatan emosional terkuat dalam sebuah hubungan. Namun, banyak orang tidak menyadari apa yang hilang hingga pemisahan itu telah terjadi. Tetapi, bagaimana jika mengembalikan kedekatan tidak hanya memungkinkan Anda memulihkan koneksi emosional, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur Anda, membuatnya lebih dalam, memulihkan, dan tenang seperti yang belum pernah Anda rasakan dalam bertahun-tahun? Pencerahan ini mungkin akan mengejutkan Anda dan mengubah cara tidur Anda. Tidur menjadi perjuangan seiring bertambahnya usia, istirahat yang cukup menjadi tugas yang semakin rumit. Namun, banyak orang tidak menyadari hubungan yang sangat erat antara tidur dan aktivitas seksual. Setelah mencapai klimaks, tubuh secara alami menghasilkan prolaktin, hormon yang mendukung relaksasi dan memudahkan tidur. Pada saat yang sama, oksitosin dilepaskan, yang dikenal sebagai hormon cinta, yang mengurangi stres dan kecemasan, dua faktor utama yang berkontribusi pada insomnia. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, gangguan tidur ditangani dengan obat-obatan, tetapi jawabannya bisa jauh lebih alami dan menyenangkan. Ketika keintiman hilang, zat kimia yang membantu relaksasi juga menghilang, meninggalkan tubuh tegang dan pikiran dalam keadaan hiperaktif. Jika Anda telah berjam-jam terjaga di tempat tidur, berusaha untuk tidur atau terbangun dengan rasa lelah, mungkin yang hilang adalah kurangnya koneksi dan kedekatan fisik. Dan bukan hanya untuk meningkatkan istirahat, tidur yang berkualitas mendukung memori, suasana hati, tingkat energi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketiadaan aktivitas seksual dapat memengaruhi lebih dari sekadar jadwal tidur malam Anda. Namun, tantangan sejati lebih jauh lagi. Ketika kedekatan fisik hilang, sesuatu yang lebih intim terpengaruh, rasa aman Anda, persepsi diri Anda, dan keyakinan bahwa Anda masih seseorang yang penuh hidup dan menarik. Apa yang terjadi setelah itu memiliki kekuatan untuk mengubah sepenuhnya cara Anda melihat diri Anda. Harga diri dan rasa percaya diri dapat terpengaruh seiring waktu. Proses penuaan memengaruhi bagaimana kita melihat diri kita, tetapi apa yang lebih diam-diam merusak kepercayaan diri kita adalah kurangnya kedekatan fisik. Ketika kita berhenti disentuh, diinginkan, atau terlibat dalam hubungan seksual, mudah untuk mulai merasa kita menghilang. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang lebih tua mulai berpikir bahwa yang terbaik sudah berlalu, bahwa ketertarikan,
hasrat, dan vitalitas seksual hanyalah hak istimewa bagi orang muda. Namun, pemikiran itu salah. Koneksi fisik menyampaikan pesan emosional yang mendalam yang memperkuat harga diri Anda, energi Anda, dan kemampuan Anda untuk memberi dan menerima kasih sayang. Tanpa koneksi ini, ketidakpastian menguasai diri. Anda mungkin mulai menghindari cermin, menjauh dari pasangan Anda, atau berhenti menunjukkan kasih sayang, bukan karena Anda tidak peduli lagi, tetapi karena Anda merasa telah kehilangan daya tarik Anda. Keintiman, meskipun ringan atau jarang, mengingatkan Anda bahwa Anda masih ada, bahwa Anda masih indah dan mampu membangun koneksi yang berarti. Mendapatkan kembali aspek ini dari diri Anda seringkali mengembalikan kepercayaan diri yang tercermin dalam semua aspek hidup Anda, dalam sikap Anda, dalam senyum Anda, dalam cara Anda melihat dunia. Namun, meskipun rendahnya harga diri memengaruhi bagaimana Anda merasa, kurangnya keintiman memiliki dampak yang lebih dalam. Itu dapat merusak sistem pertahanan alami tubuh Anda secara diam-diam. Apa yang terjadi setelah itu bisa sangat mengejutkan. 7. Banyak orang mengaitkan penguatan sistem kekebalan tubuh dengan vitamin, aktivitas fisik, atau kebiasaan kebersihan seperti mencuci tangan. Namun, sedikit yang menyadari bahwa hubungan seksual memiliki dampak tak terduga dalam memperkuat pertahanan tubuh, terutama seiring bertambahnya usia. Praktik hubungan seksual yang sering dikaitkan dengan konsentrasi imunoglobulin A, IgA, yang lebih tinggi, yaitu antibodi penting yang melindungi tubuh dari pilek, infeksi, dan berbagai penyakit. Selain itu, hal ini mendukung keseimbangan hormon, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan sel secara keseluruhan. Ketika stimulasi hormonal dan neurologis yang diberikan oleh keintiman hilang, sistem kekebalan tubuh dapat mulai berfungsi kurang efektif, menyulitkan pertahanan terhadap virus-virus umum dan memperlambat pemulihan. Pelemahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap dan hampir tidak terlihat. Tiba-tiba, Anda merasa lebih sering pilek atau energi Anda menurun tanpa sebab yang jelas. Memulihkan kehidupan seksual yang memuaskan tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, itu juga memperkuat pertahanan internal Anda. Ini adalah salah satu cara yang paling menyenangkan alam memberi kita perlindungan preventif. Tetapi jika Anda berpikir bahwa dampak dari kurangnya keintiman terbatas pada sistem kekebalan tubuh, saatnya untuk mempertimbangkannya kembali. Ada efek lain, yang lebih halus tetapi sama kuatnya, yang mempengaruhi langsung cara tubuh dan pikiran Anda merespons stres. Ini adalah sesuatu yang pasti ingin Anda ketahui. 8. Stres dan kecemasan meningkat. Seiring bertambahnya usia, penyebab stres dapat bervariasi, tetapi efeknya pada tubuh dan pikiran cenderung menjadi lebih mendalam. Sesuatu yang sering terabaikan adalah bahwa keintiman seksual bertindak sebagai salah satu obat alami yang paling kuat untuk mengurangi stres. Selama hubungan seksual, tubuh mengeluarkan campuran kuat bahan kimia seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin. Hormon-hormon ini membantu mengurangi kecemasan, merilekskan sistem saraf, dan mempromosikan keadaan emosional yang lebih seimbang dan tahan lama. Fungsi mereka mirip dengan pengatur suasana hati alami, karena membantu mengurangi stres dan memperkuat rasa percaya diri dan ikatan dengan pasangan. Ketika kedekatan itu menghilang, begitu pula dengan sumber alami ini untuk menangani kesulitan. Seiring waktu, stres terakumulasi, istirahat terganggu, dan masalah kecil mulai tampak besar. Karena tidak adanya pelarian fisik tersebut, kecemasan dapat muncul dalam bentuk kegelisahan, ketidaknyamanan, atau bahkan gejala fisik seperti sakit kepala dan ketegangan otot. Kurangnya keintiman tidak hanya menciptakan kekosongan dalam hubungan, tetapi juga merampas tubuh dari salah satu alat yang paling efektif untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Bagaimana jika kehilangan aktivitas seksual memiliki konsekuensi yang lebih dalam dari yang kita bayangkan, secara diam-diam memengaruhi kejernihan mental, memori, dan kemampuan untuk berkonsentrasi? Apa yang akan Anda temukan ini bisa sepenuhnya mengubah cara pandang Anda terhadap penuaan dan ketajaman mental. 9. Ikatan menjadi lebih mudah melemah. Salah satu efek yang lebih halus dari kurangnya keintiman adalah bagaimana hal itu memengaruhi pasangan. Seiring waktu, ketika koneksi fisik mulai berkurang, seringkali terjadi juga pemutusan emosional. Pasangan yang sebelumnya menikmati hubungan yang dekat, penuh kelembutan dan kasih sayang, bisa mulai merasa terasingkan secara bertahap. Bukan karena cinta mereka habis, tetapi karena mereka berhenti menunjukkan cinta mereka dengan cara yang paling autentik dan bermakna. Keintiman seksual lebih dari sekadar kontak fisik. Itu adalah bentuk komunikasi yang didasarkan pada kepercayaan, pemberian emosional, dan kedekatan.
Ketika hal ini hilang, bahkan ikatan yang paling kuat pun bisa mulai merasa kosong atau terpisah. Tawa, hiburan, dan momen spontan yang dulu membawa kebahagiaan bisa digantikan oleh keheningan atau rutinitas monoton. Cara mereka berkomunikasi bisa memburuk, dan mungkin kedua individu dalam hubungan tersebut mulai merasa diabaikan atau tidak dihargai, meskipun masih ada cinta di antara mereka. Kedekatan emosional adalah yang memberikan kekuatan dan vitalitas pada hubungan, menjaga kepuasan bahkan setelah bertahun-tahun. Kehilangan koneksi ini tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga mengubah secara mendalam cara berinteraksi dalam hubungan. Namun, meskipun aspek ini serius, ada dimensi yang lebih intim yang perlu kita bahas. Apa yang terjadi ketika tubuh kita sendiri mulai kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara seksual? Yang terjadi selanjutnya biasanya adalah bagian yang paling sulit, tubuh melupakan. Gunakan atau hilangkan. Meskipun sulit diakui, tubuh manusia dirancang untuk merespons latihan dan aktivitas. Sama seperti otot yang menyusut ketika tidak digunakan, fungsi seksual juga cenderung menurun ketika tidak dipraktikkan. Pada pria, ini bisa terlihat dalam penurunan fungsi ereksi atau peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rangsangan. Pada wanita, bisa diterjemahkan menjadi kekeringan vagina, ketidaknyamanan, atau kehilangan elastisitas alami. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka bertahap dan halus, hingga pada suatu titik, kedekatan fisik lebih terasa sebagai tantangan daripada keinginan. Ini menciptakan siklus, ketidaknyamanan menyebabkan penghindaran kontak, dan menghindarinya memperburuk keadaan. Namun, kenyataannya adalah tubuh Anda sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Tetap aktif secara seksual mendukung pelestarian fungsi, menjaga sirkulasi darah, jaringan sehat, dan sistem saraf tetap waspada. Bahkan bentuk kedekatan yang lebih lembut dapat membantu tubuh mengingat apa yang mampu dilakukannya. Mengabaikan kebutuhan ini mungkin tampak sepele pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, bisa menjadi hambatan besar untuk mendapatkan kembali kenyamanan dan kepercayaan diri. Meskipun tubuh Anda dapat beradaptasi, pikiran Anda juga memiliki peran kunci dalam membentuk pengalaman Anda. Dan jika organ seksual yang paling relevan bukan yang Anda bayangkan? Pengungkapan berikut menjelaskan semuanya. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini, tidak peduli usia Anda atau berapa lama waktu yang telah berlalu. Memulihkan keintiman sepenuhnya mungkin, dan Anda bisa memulai saat ini juga. Langkah pertama dan paling penting adalah komunikasi. Bagikan dengan pasangan Anda apa yang Anda alami, apa yang Anda rindukan, dan apa yang ingin Anda bangun bersama. Kejujuran dan kesiapan untuk menunjukkan kerentanannya sangat penting untuk rekoneksi sejati. Jika Anda menghadapi kesulitan fisik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Ada alternatif untuk masalah umum seperti kekeringan, penurunan hasrat seksual, atau disfungsi ereksi, banyak diantaranya sederhana dan efektif. Mulailah secara bertahap, kontak fisik, pelukan, berpegangan tangan, dan isyarat kasih sayang yang lembut itu penting. Isyarat kecil kedekatan ini sering mengarah pada hubungan yang lebih dekat dan keintiman yang diperbarui. Jika Anda tidak memiliki pasangan, jangan abaikan pentingnya terhubung dengan diri sendiri. Menyelidiki kebutuhan Anda sendiri dan merasa nyaman dengan diri sendiri dapat membantu menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran Anda. Tetap terbuka dan penasaran, berani mencoba pengalaman baru, menuju keintiman dengan tenang, dan yang paling penting, izinkan diri Anda menikmati. Anda belum berhenti mendambakan, Anda hanya menunggu waktu yang tepat untuk menemukannya kembali. Waktu itu adalah sekarang. Menyambung kembali tidak memerlukan kesempurnaan, hanya kesiapan untuk memulai lagi. Satu isyarat, satu percakapan, satu momen bersama setiap kesempatan. Kebenaran tentang penuaan dan keintiman. Penuaan bukanlah akhir dari keintiman. Itu adalah awal dari hubungan yang lebih dalam dan memperkaya diri Anda dan orang yang Anda cintai. Penurunan kedekatan fisik tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi di kamar tidur. Itu memengaruhi hati Anda, pikiran Anda, hubungan Anda, kesejahteraan Anda, dan persepsi Anda secara keseluruhan tentang kehidupan. Tapi inilah kenyataannya, tidak pernah terlambat untuk menuntut aspek ini dalam hidup Anda. Anda masih layak mendapatkan cinta, hasrat, kenikmatan, dan koneksi, tidak peduli berapa usia Anda. Lupakan gagasan kuno bahwa keintiman hanya milik orang muda. Anda masih memiliki waktu, energi, dan hati untuk memberi dan menerima dengan cara yang mendalam dan memperkaya. Jalan ke depan bukanlah mencari masa muda,
tetapi menerima siapa Anda sekarang dan memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan atau prasangka menentukan cara Anda menikmati hidup sepenuhnya. Sambung kembali. Nyalakan kembali. Temukan kembali. Momen-momen paling penuh dalam hidup Anda tidak tertinggal di belakang, tetapi akan datang, siap dibangun dengan tujuan dan keberanian. Jika Anda merasa ada yang kurang, ini adalah waktu yang tepat untuk mencari lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak waktu, tetapi lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak koneksi, lebih banyak vitalitas. Anda tidak pantas mendapatkan lebih sedikit. Ajaran-ajaran ini dirancang untuk memotivasi Anda untuk hidup dengan tulus dan memanfaatkan setiap momen. Saya sangat ingin mengetahui pengalaman Anda. Luangkan sejenak untuk merenung dan ceritakan sesuatu yang telah Anda pelajari dan yang Anda putuskan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Mari kita bersama-sama dalam proses menerima kebenaran ini bersama-sama. Jika video ini Anda sukai, tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, silakan tulis angka 0. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami. Terima kasih telah menemani kami, dan mari kita angkat gelas untuk menikmati hidup dengan gaya Anda sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang tua terbangun pada pukul 3 pagi dan merasa sulit untuk tidur kembali? Mungkin Anda sedang berbaring di keheningan malam, menatap langit-langit, dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Kenyataannya, ini terjadi lebih sering daripada yang Anda kira dan bukan hanya kebiasaan acak atau efek penuaan yang sederhana. Dalam video ini, kita akan menganalisis 5 alasan signifikan mengapa orang sering terbangun sekitar pukul 3 pagi seiring bertambahnya usia, dan apa yang mungkin coba disampaikan oleh bangun pagi ini. Setiap alasan menawarkan wawasan lebih dalam tentang tubuh Anda, kesejahteraan Anda, dan pengalaman hidup Anda. Setelah menonton video ini, Anda mungkin mulai melihat tidur Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini bukan penjelasan dangkal, melainkan konsep yang didukung oleh fisiologi, psikologi, dan siklus alami penuaan yang kebanyakan orang tidak ketahui. Kita akan membahas perubahan hormon, kebiasaan tidur, tantangan kesehatan, dan bahkan pengaruh emosional serta sosial yang mungkin secara diam-diam bekerja di latar belakang. Kami akan melakukannya dengan cara yang tulus, yang memberdayakan Anda dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap hidup yang telah Anda alami hingga saat ini. Jika Anda pernah terbangun pada pukul 3 pagi dan bertanya-tanya mengapa, Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini tidak hanya berpotensi meningkatkan istirahat Anda, tetapi juga membantu Anda memahami dan menghargai lebih banyak apa yang sedang dialami tubuh Anda. Nomor 1, penurunan produksi melatonin. Salah satu penyebab utama mengapa orang dewasa yang lebih tua terbangun di tengah malam, biasanya sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita, yang dikenal sebagai jam biologis tubuh dan memainkan peran penting dalam membantu Anda tidur dan mempertahankan tidur sepanjang malam. Saat Anda lebih muda, kemungkinan tubuh Anda memproduksi melatonin dalam jumlah yang konstan dan banyak setiap malam, yang memungkinkan Anda mengalami periode tidur dalam yang panjang tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda mulai memproduksi lebih sedikit melatonin, dan perubahan ini dapat berdampak besar pada kualitas tidur Anda. Meskipun Anda mungkin masih bisa tidur dengan mudah pada malam hari, terutama jika Anda telah menjalani hari yang sangat melelahkan atau malam yang tenang, namun pada jam-jam awal pagi, baik itu pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, atau bahkan pukul 4 pagi, tingkat melatonin dalam tubuh Anda bisa turun cukup rendah untuk membuat tidur Anda terganggu. Anda mungkin terbangun bukan karena suara keras atau mimpi buruk, tetapi karena otak Anda mulai terbangun secara bertahap, tanpa cukup melatonin untuk menjaga Anda tetap tidur. Ini tidak berarti Anda melakukan kesalahan atau tubuh Anda gagal. Itu hanya menunjukkan bahwa perubahan kimia dalam tubuh Anda adalah bagian dari penuaan. Selain itu, kondisi di kamar Anda bisa memperburuk fenomena ini. Bahkan tingkat cahaya minimal,
seperti cahaya lampu jalanan, cahaya dari jam digital di meja samping tempat tidur, atau cahaya yang merembes melalui bawah pintu, dapat mengurangi produksi melatonin lebih lanjut. Seiring waktu, tubuh Anda menjadi lebih peka terhadap faktor lingkungan, yang dapat membuat bangun pada pukul 3 pagi menjadi lebih mengganggu. Contoh yang baik adalah Max, seorang pria berusia 72 tahun yang selalu mengira dirinya adalah seorang pemalas yang hebat. Namun, belakangan ini dia terbangun sepenuhnya sekitar pukul 3.15 pagi hampir setiap malam. Dia tidak merasa cemas atau tidak nyaman. Dia hanya terjaga, seolah-olah sudah waktunya untuk memulai hari. Ketika dia menyadari bahwa ini bukan karena masalah pribadi, melainkan perubahan alami dalam penuaan yang terkait dengan melatonin, dia berhenti merasa bersalah dan mulai mengubah rutinitasnya. Saat ini, dia membuat kamarnya lebih redup, menghindari penggunaan layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan kaki sebentar di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Penyesuaian sederhana ini membantu mengirimkan sinyal ke tubuhnya yang memberitahu bahwa masih malam. Meskipun dia masih kadang-kadang terbangun lebih awal, dia telah belajar beradaptasi dengan tubuhnya daripada melawannya. Pemahaman seperti ini bisa memberikan dampak besar. Menyadari bahwa bangun pagi bukanlah sesuatu yang terjadi karena kesalahan Anda, melainkan akibat perubahan kimiawi alami, memungkinkan Anda untuk bertindak untuk meningkatkan istirahat Anda, bukannya marah pada tubuh Anda. Ini adalah kekuatan informasi, mengubah frustrasi menjadi empati dan membimbing Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang perawatan malam Anda. Sebelum melanjutkan, ingat untuk menyukai video jika Anda menikmatinya, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Perubahan dalam siklus tidur dan fase tidur yang lebih awal. Salah satu alasan mengapa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah adanya penyesuaian alami pada jam biologis tubuh, yang dikenal sebagai fase tidur yang lebih awal. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita cenderung maju, yang berarti kita mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari. Mungkin Anda pernah mengalami tertidur saat menonton film malam atau terbangun secara alami saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Perubahan ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki dasar biologis, dan seiring waktu akan semakin terasa. Ketika masih muda, jam biologis Anda cenderung menyesuaikan diri untuk tidur lebih larut dan bangun saat fajar. Namun, seiring bertambahnya usia, siklus ini bergerak maju, sehingga waktu tidur Anda menjadi lebih awal. Anda mungkin tertidur pukul 9 malam, atau bahkan lebih awal tanpa disengaja, yang berarti tubuh Anda sudah menyelesaikan istirahatnya saat pukul 3 pagi tiba. Mungkin Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan sudah cukup tidur, meskipun di luar masih gelap. Ini tidak berarti ada masalah dengan Anda. Hanya saja tubuh Anda sekarang mengikuti ritme yang berbeda. Bayangkan seperti sebuah jam yang seiring waktu terus bergerak maju. Meskipun penyesuaian ini tidak berbahaya, hal ini bisa terasa mengganggu jika gaya hidup, kebiasaan keluarga, atau preferensi pribadi Anda tidak selaras dengan ritme baru ini. Ada juga aspek psikologis yang halus dalam perubahan ini. Banyak lansia hidup di lingkungan yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, yang dapat memperkuat sinyal tubuh untuk beristirahat lebih awal. Dengan berkurangnya aktivitas dan kebisingan seperti sebelumnya, yang biasanya menunda waktu tidur, tubuh mulai proses relaksasi malam lebih cepat. Selain itu, jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau memiliki rutinitas yang ketat, kurangnya sinyal eksternal seperti rapat, perjalanan, atau aktivitas sosial dapat semakin memperkuat perubahan internal ini. Ambil contoh Charles, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Biasanya, dia makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pada pukul 9 malam, dia sudah tertidur, dan pukul 3 pagi tubuhnya bangun secara alami. Dia tidak mengalami kecemasan atau stres,
hanya merasa segar. Awalnya, dia mengira mengalami insomnia, tetapi setelah mempelajari tentang fase tidur yang lebih awal, dia menyadari bahwa tidurnya tidak terganggu, hanya disesuaikan ke jadwal yang berbeda. Charles mulai mengubah rutinitas sebelum tidur agar tetap terjaga sedikit lebih lama, membaca buku dengan pencahayaan lembut, berjalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelepon putrinya untuk berbincang sebelum tidur. Stimulus sosial dan sensori kecil ini membantunya memperpanjang waktu tidurnya, sehingga bisa bangun lebih siang. Hasilnya, lebih sedikit gangguan di malam hari, seperti terbangun pukul 3 pagi, dan perasaan lebih selaras dengan kehidupan sehari-hari. Penyesuaian alami dalam pola tidur ini adalah sesuatu yang dialami banyak lansia, meskipun jarang dibicarakan. Memahami proses ini dapat mengurangi rasa bersalah atau kebingungan secara signifikan, memberikan cara yang lebih bijaksana untuk beradaptasi dengan tubuh daripada melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa sudah cukup tidur sepanjang malam, mungkin tubuh Anda mengikuti ritme yang lebih awal. Dengan memahami ini, Anda dapat mulai menyesuaikan rutinitas agar lebih selaras dengan kesejahteraan Anda. Terbangun pukul 3 pagi karena ketidaknyamanan fisik dan masalah kesehatan. Salah satu penyebab umum mengapa lansia terbangun pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang mendasarinya, yang sering muncul di saat malam yang tenang. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan yang tidak terlalu terlihat meningkat, yang dapat mengganggu tidur tanpa tanda-tanda yang jelas. Gangguan ini datang secara diam-diam, seperti sendi yang kaku, kandung kemih yang penuh, atau nyeri punggung tiba-tiba, dan seringkali cukup untuk membangunkan Anda dari tidur nyenyak di tengah malam. Artritis, misalnya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat tubuh berada dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Awalnya, Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah beberapa jam tanpa bergerak, rasa sakit mulai menumpuk dan membangunkan Anda. Bagi sebagian orang, refluks asam di malam hari dapat mengganggu tidur, terutama jika mereka makan terlalu larut atau berbaring segera setelah makan malam. Bahkan hal-hal kecil seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu ruangan dapat menyebabkan bangun lebih awal dan ringan, terutama di jam-jam awal pagi ketika tubuh lebih rentan dan kurang toleran dibandingkan waktu lainnya. Salah satu alasan fisik yang paling umum mengapa pria lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk ke kamar mandi. Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan dorongan untuk mengosongkannya muncul lebih cepat dan lebih sering. Pada siang hari, Anda mungkin tidak menyadarinya karena berbagai gangguan menjaga perhatian Anda tetap sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi, di tempat yang gelap dan sunyi, sensasinya terasa sangat jelas. Begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya untuk pergi ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin telah beralih dari tidur nyenyak ke keadaan lebih waspada, yang membuat sulit untuk kembali tidur. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah obat-obatan. Banyak orang lanjut usia secara rutin mengonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, atau mengatasi rasa sakit. Obat-obatan ini dapat memiliki efek samping seperti sering buang air kecil, perubahan suhu tubuh, atau meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya dan suara yang dapat mengganggu tidur tanpa disadari. Mari kita lihat Eleanor, seorang wanita berusia 76 tahun yang selalu memiliki tidur ringan. Dalam 1 tahun terakhir, dia mulai sering terbangun sekitar pukul 3.30 pagi. Awalnya, dia mengira itu adalah perubahan normal akibat penuaan, tetapi setelah berkonsultasi dengan dokternya, dia mengetahui bahwa salah satu obat yang dikonsumsinya mempengaruhi hidrasi tubuhnya dan menyebabkan dia harus lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokternya, Eleanor mengatur ulang jadwal minum obatnya, menerapkan beberapa perubahan dalam rutinitas hariannya, dan kini ia lebih jarang terbangun serta lebih mudah kembali tidur.
Hal terpenting dalam kasus ini adalah menyadari bahwa terbangun karena alasan fisik bukanlah tanda bahwa tubuh mengalami kegagalan. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuh masih berfungsi, bereaksi, memberikan peringatan, dan beradaptasi. Pesan-pesan ini dapat membantu Anda merawat tubuh dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih sadar, dan meningkatkan pemahaman terhadap kondisi fisik Anda. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa mengganggu, tetapi ini juga bisa menjadi tanda halus bahwa saatnya memperhatikan kebutuhan tubuh, melakukan penyesuaian, dan menerapkan perubahan kecil yang mendukung tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan yang lebih baik. Kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi pola tidur. Salah satu faktor penting, tetapi sering diabaikan, yang menyebabkan orang lanjut usia terbangun pada pukul 3 pagi adalah kebiasaan hidup yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecil dan keputusan sehari-hari yang, seiring waktu, secara diam-diam mengubah jam biologis tubuh. Banyak orang lanjut usia mulai makan malam lebih awal, bersantai lebih cepat di malam hari, dan berolahraga lebih sedikit di siang hari. Perubahan ini, meskipun tampak kecil, mengirim sinyal ke tubuh bahwa malam tiba lebih awal, yang pada akhirnya dapat membuat waktu bangun juga menjadi lebih awal. Saat hari-hari menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh berhenti menerima rangsangan eksternal yang sebelumnya biasa diterima, seperti perjalanan ke tempat kerja, urusan harian, atau aktivitas yang menjaga pikiran dan tubuh tetap aktif. Ketika rangsangan ini berkurang, siklus tidur dan bangun dapat mulai bergeser lebih awal. Lingkungan yang tenang dan dengan pencahayaan redup di malam hari dapat membuat otak melepaskan melatonin lebih awal dari biasanya, yang menyebabkan seseorang tidur lebih awal tanpa menyadari bahwa belum pukul 9 malam. Tidur lebih awal berarti tubuh menyelesaikan siklus istirahatnya lebih cepat, sehingga menyebabkan terbangun di waktu subuh, biasanya sekitar pukul 3 pagi. Ada hubungan halus antara waktu makan dan kualitas tidur. Meskipun makan malam lebih awal seringkali bermanfaat bagi kesehatan, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah di malam hari, yang mungkin mempengaruhi tidur, meskipun tanpa rasa lapar yang jelas. Demikian pula, konsumsi kafein, bahkan di sore hari, dapat bertahan lebih lama dalam tubuh seiring melambatnya metabolisme akibat penuaan, sehingga menyebabkan tidur menjadi lebih ringan dan meningkatkan kemungkinan terbangun karena gangguan kecil. Ruben, seorang pria berusia 74 tahun yang baru saja pensiun, mengalami perubahan ini secara bertahap. Rutinitas hariannya menjadi lebih fleksibel dan malamnya lebih tenang. Ia mulai makan malam pukul 5 sore, tertidur di kursi saat menonton berita malam, dan sebagian besar waktu pergi tidur sebelum pukul 9 malam. Tanpa disadari, jadwal tidurnya bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, ia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, terkejut karena sudah benar-benar terjaga jauh sebelum burung mulai berkicau. Setelah mengevaluasi rutinitasnya, Ruben mulai menerapkan perubahan secara bertahap. Ia menambahkan jalan kaki singkat di sore hari, memilih membaca dengan pencahayaan lebih terang di malam hari, dan menghindari tidur setelah makan malam. Penyesuaian ini membantu menunda sedikit waktu istirahatnya secara alami, memungkinkan tubuhnya menyesuaikan ritme bangunnya ke waktu yang lebih sesuai. Yang mengejutkan adalah betapa mudahnya mengabaikan pengaruh rutinitas. Tubuh kita mencari keteraturan, struktur harian yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pikiran, memberitahu kapan waktunya beristirahat dan kapan saatnya waspada. Ketika sinyal-sinyal ini menghilang atau berubah, jam biologis bisa menjadi bingung, yang menyebabkan tidur lebih sering terganggu dan lebih awal. Namun, dengan mengenali pola-pola ini dan melakukan perubahan yang disengaja, tubuh dapat secara perlahan diarahkan menuju siklus tidur yang lebih dalam dan lebih stabil. 5. Kegelisahan emosional dan psikologis. Terkadang, terbangun pada pukul 3 pagi lebih berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Seiring bertambahnya usia, emosi yang dulu tersembunyi di balik kesibukan kehidupan sehari-hari mulai muncul ke permukaan dalam ketenangan malam. Pada jam-jam awal itu,
Ketika semuanya sunyi dan gangguan minimal, kekhawatiran yang tak terungkap, penyesalan, atau keinginan yang belum terselesaikan mulai muncul. Mungkin kamu terbangun bukan karena suara atau ketidaknyamanan, tetapi karena pikiranmu sedang mengulang kembali kenangan, pemikiran yang belum terselesaikan, atau kekhawatiran halus yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Kegelisahan ini berbeda dari kecemasan akut yang mungkin dialami saat masih muda. Lebih lembut, lebih introspektif. Itu terasa seperti bisikan di latar belakang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, meskipun kamu tidak dapat mengidentifikasinya dengan jelas. Ketika pikiran tidak sibuk dengan tugas-tugas, ia sering melihat ke masa lalu, kenangan tentang hubungan sebelumnya, pilihan yang telah dibuat, kehilangan yang dialami, atau hal-hal yang belum pernah diungkapkan. Dan karena tubuh tidak lagi disibukkan dengan banyaknya kesibukan, ruang tercipta bagi pikiran untuk semakin dalam memikirkan hal-hal tersebut. Dampak kesepian dalam proses ini juga perlu diperhatikan. Seiring waktu berlalu, banyak orang dewasa yang lebih tua melihat lingkaran sosial mereka semakin mengecil. Anak-anak menjadi mandiri, teman-teman tenggelam dalam kesibukan mereka sendiri, dan kebiasaan sehari-hari berubah. Meskipun siang hari penuh dengan cahaya dan aktivitas, datangnya malam membawa kesunyian yang semakin memperjelas perasaan kosong secara emosional. Kesepian ini tidak selalu terasa luar biasa. Terkadang, hanya kerinduan akan kebersamaan, melankolia halus karena ingin berbicara dengan seseorang ketika rumah sudah sunyi. Mari kita bayangkan Dolores, seorang wanita berusia 80 tahun yang telah menjadi janda. Di siang hari, dia mengurus tamannya, berbicara melalui telepon dengan cucu-cucunya, dan bersantai dengan menonton acara televisi favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, seringkali dia terbangun dengan kenangan tentang almarhum suaminya atau kekhawatiran yang selama siang hari tersimpan dalam dirinya. Awalnya, dia mengira masalahnya adalah gangguan tidur, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa kebiasaannya bangun lebih awal bukan karena kurang tidur, melainkan karena kebutuhan mendalam dalam dirinya yang meminta untuk diperhatikan. Untuk merawat dirinya sendiri, Dolores mulai menyimpan buku harian kecil di dekat tempat tidurnya. Ketika terbangun, dia menulis apapun yang muncul di pikirannya, tanpa tekanan, hanya pemikiran yang tulus. Selain itu, dia menambahkan kebiasaan menenangkan di malam hari, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis surat pendek kepada seorang teman. Praktik sederhana ini memberikan saluran bagi perasaannya, membantunya kembali tidur dengan lebih tenang. Pada akhirnya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia membawa ke permukaan apa yang perlu diingat, mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab, dan terkadang, semua ini terjadi pada pukul 3 pagi, ketika dunia benar-benar sunyi. Namun, ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman. Jika saat terbangun kamu merasa sedang merenung, mungkin itu karena kamu memiliki kebijaksanaan yang siap untuk ditemukan. Kamu telah mengalami kebahagiaan dan kesedihan, dan pengalaman-pengalaman itu bukan hanya membentuk kenanganmu tetapi juga konsep dirimu sendiri. Alih-alih melihat momen-momen terbangun ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah menghadapinya dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Apa yang sedang dikomunikasikan oleh pikiranmu? Apa yang perlu diungkapkan? Bagian mana dari dirimu yang membutuhkan sedikit pemahaman? Bahkan ketika semuanya tampak gelap, terkadang istirahat yang paling berharga tidak dicapai dengan menghindari momen-momen ini, tetapi dengan mengenalinya. Dan dengan melakukan itu, bukan hanya tidur malam yang dapat ditingkatkan, tetapi juga pemahaman diri dalam tahap kehidupan ini. Renungan akhir, sebelum menyelesaikan, luangkan beberapa saat dalam keheningan untuk merenungkan apa yang baru saja kamu baca. Apa yang paling memengaruhimu? Apakah perubahan pada jam biologismu, perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya terasa ketika segalanya menjadi tenang? Setiap penyebab ini memberikan perspektif yang berbeda untuk memahami mengapa Anda terbangun di tengah malam,
dan tidak ada yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah atau rusak dalam diri Anda. Sebaliknya, hal ini menunjukkan betapa tubuh dan pikiran Anda terus bekerja, bereaksi, dan menyesuaikan diri dengan fase kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam belajar menafsirkan apa yang dikomunikasikan tubuh Anda, terutama di saat-saat hening sebelum fajar. Alih-alih menganggap terbangun pukul 3 sebagai sesuatu yang mengganggu, Anda bisa mulai melihatnya sebagai pesan, tanda-tanda halus yang mengundang Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan, kebiasaan, dan perasaan Anda. Anda tidak mengalami ini sendirian, dan Anda bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Namun, dengan memperoleh pengetahuan, Anda mendapatkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu datang kebebasan untuk melakukan penyesuaian kecil yang dapat mengubah kualitas tidur Anda, memberikan kenyamanan lebih, dan membantu Anda terhubung dengan ritme tubuh Anda sendiri. Jika salah satu dari alasan ini terasa relevan bagi Anda hari ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertambah tua, tetapi juga mengalami perubahan. Dan dalam perubahan itu, ada peluang untuk beristirahat dengan lebih sadar, merawat diri dengan lebih lembut, dan menghadapi setiap hari baru dengan lebih tenang dan penuh pemahaman. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mengetahui pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari serta bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kami sangat menghargai opini Anda, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan inspirasi. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten berharga untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya. Tahukah kamu bahwa memperbaiki sirkulasi darah di kaki adalah salah satu perhatian utama bagi jutaan orang yang setiap hari menderita nyeri di kaki, lutut, dan kaki hanya karena berjalan? Seringkali, kita mengabaikan pentingnya aliran darah dalam tubuh kita. Sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, dan gangguan pada aliran ini bisa memicu berbagai masalah, seperti varises, arteriosklerosis, kesulitan penyembuhan, atau bahkan mati rasa. Jika kamu merasa mengalami gejala-gejala ini dan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada solusi? Mengonsumsi vitamin dan mengadopsi kebiasaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi denganmu 4 vitamin yang disarankan untuk meningkatkan sirkulasi. Dan di akhir, saya akan membahas yang paling penting, yang akan mengubah sirkulasi kamu dan mengembalikan kebebasan bergerak yang kamu inginkan. Dan yang terbaik adalah kamu bisa menemukannya dalam banyak makanan umum yang mudah didapat. Kaki dan kaki sangat rentan terhadap sirkulasi yang buruk, karena mereka jauh dari jantung dan bergantung pada sistem vaskular untuk menerima aliran darah yang teroksigenasi secara terus-menerus. Sirkulasi yang buruk dapat mempengaruhi kaki dan kaki kamu jauh sebelum gejala yang jelas muncul, seperti kelelahan ekstrim, nyeri di ekstremitas, atau rasa sakit tajam yang mengganggu. Ini bisa menjadi bagian dari proses penuaan alami atau akibat kondisi arteri, seperti arteriosklerosis, di mana arteri menyempit dan mengeras karena penumpukan plak. Masalah vena juga bisa menyebabkan hal ini, ketika vena kesulitan mengembalikan darah ke jantung. Selain itu, diabetes dan kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seiring waktu, mengurangi efektivitasnya dalam mengangkut darah dan dengan demikian berkontribusi pada sirkulasi yang buruk. Bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki sirkulasi yang buruk? Berikut adalah 6 tanda peringatan untuk diperhatikan. Salah satu tanda pertama sirkulasi yang buruk adalah mati rasa dan kesemutan di kaki dan kaki, terutama ketika kamu duduk atau berdiri terlalu lama, yang bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Kaki dingin, bahkan di cuaca hangat. Karena darah bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, sirkulasi yang buruk dapat membuat kamu merasakan sensasi dingin yang konstan. Kram adalah gejala umum lainnya, terutama setelah berjalan atau beraktivitas fisik. Nyeri ini, yang dikenal sebagai claudicatio intermittent, terjadi karena otot tidak menerima cukup oksigen selama latihan.
Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit. Kaki dan kaki bisa menjadi lebih pucat, kebiruan, atau kemerahan akibat kekurangan oksigen. Perubahan warna ini biasanya lebih terlihat di cuaca dingin atau setelah periode tidak aktif yang lama. Varises, yang juga dikenal sebagai vena varicose atau spider veins, adalah tanda jelas dari sirkulasi yang buruk. Mereka ditandai dengan warna merah dan bentuk menyerupai laba-laba, muncul tepat di bawah kulit. Mereka adalah hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Meskipun lebih sering terjadi pada orang tua dan wanita, mereka juga dapat mempengaruhi pria. Mereka muncul akibat kelemahan atau kerusakan pada dinding vena dan katup, yang menyebabkan darah mengumpul atau mengalir ke arah yang salah dari jantung, yang menyebabkan varises muncul, membesar, dan meradang. Sindrom kaki gelisah. Mereka yang menderita sirkulasi yang buruk dapat mengalami sindrom ini, kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Ini adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan kaki. Seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, ketegangan, atau rasa terbakar di kaki. Bagaimana menurutmu tanda-tanda ini? Jika kamu sering mengalami salah satunya, ceritakan di kolom komentar. Sekarang setelah kamu mengetahui lebih banyak tentang gejala sirkulasi yang buruk, mengapa tidak kita jelajahi bersama 4 vitamin yang dapat membantumu mengatasi masalah umum ini? Dan ingat, vitamin keempat adalah yang paling disarankan, yang paling kuat, dan yang paling penting. Mari kita mulai dengan vitamin B3 atau niacin, yang juga dikenal sebagai pahlawan diam. Nutrisi penting ini membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sebagai vitamin yang larut dalam air, ia sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Seperti vitamin B kompleks lainnya, vitamin B3 memainkan peran penting dalam sistem saraf, menjaga kesehatan saraf, selain juga merawat sirkulasi darah. Ini juga membantu membuat kulitmu terlihat bercahaya dan muda. Luar biasa, bukan? Tapi itu belum semua. Niacin juga berkontribusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang mendukung aliran darah yang lebih efisien. Ini bermanfaat bagi otak dan bisa berperan sebagai pelindung terhadap penurunan kognitif terkait usia. Karena semua fungsi yang dijalankannya, vitamin B3 dianggap sebagai pahlawan diam yang membantu tubuh tetap sehat. Satu fakta yang relevan adalah bahwa, menurut beberapa penelitian, vitamin B3 bisa memberikan efek positif pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Menarik, bukan? Kamu bisa menemukan vitamin ini dalam makanan seperti ayam, ikan, tuna, telur, beet, lentil, kacang, biji-bijian, legum, serta sereal dan produk roti yang diperkaya dengan vitamin. Meskipun manfaatnya cukup mengesankan, seperti halnya dengan semua vitamin, penting untuk tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak niacin, kamu mungkin mengalami kemerahan pada kulit dan rasa panas sementara. Kecuali kamu ingin terlihat seperti tomat, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi niacin atau vitamin B3. Sekarang mari kita lanjutkan ke vitamin kedua, vitamin J. Selain memperkuat sistem kekebalan tubuh, asam askorbat atau vitamin J membantu mencegah pembekuan darah dengan mempromosikan fungsi yang baik dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Vitamin J penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen memperkuat dinding arteri dan vena, yang dapat membantu mencegah masalah seperti varises dan gangguan terkait sirkulasi lainnya dengan memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Vitamin J dapat mendukung aliran darah di ekstremitas bawah, yang sangat berguna bagi mereka yang menderita masalah sirkulasi seperti kaki lelah atau sindrom kaki gelisah. Nutrisi berharga yang memainkan banyak peran dalam tubuh ini dapat ditemukan dalam makanan kaya vitamin C seperti jeruk, mandalika, lemon, kiwi, stroberi, dan pepaya.
Selain itu, ada juga makanan lain yang mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah lebih sedikit, seperti selada, artichoke, nanas, pisang, bayam, alpukat, apel, wortel, plum, labu, dan beet. Penting untuk diingat bahwa untuk menjaga kadar vitamin C pada makanan, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan jus segar. Jangan biarkan buah seperti stroberi, pepaya, kiwi, atau jeruk tanpa kulit terpapar udara dan cahaya dalam waktu lama, karena faktor-faktor ini dapat mengurangi jumlah vitamin C yang ada. Tahukah kamu ini? Menurut ahli kesehatan, pria sebaiknya mengonsumsi sekitar 90 mg vitamin C per hari, sementara wanita membutuhkan sekitar 75 mg per hari, yang setara dengan satu jeruk ukuran sedang. Jumlah vitamin C dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, usia, dan jenis kelamin masing-masing orang. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga. Kita sudah hampir sampai di vitamin keempat, yang paling direkomendasikan dari semuanya. Dan di akhir saya akan berbagi beberapa tips mengenai kebiasaan yang perlu diikuti jika Anda menderita sirkulasi yang buruk pada kaki atau kaki Anda. Vitamin ketiga adalah vitamin K. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh karena melakukan berbagai fungsi kunci. Vitamin K sangat penting untuk penyerapan protein yang terlibat dalam pembekuan darah, yang membantu mencegah perdarahan. Selain itu, vitamin ini meningkatkan oksigenasi pembuluh darah, arteri, dan organ tubuh, serta membantu mencegah varises. Vitamin K juga berperan penting dalam kesehatan arteri dengan mengatur mineralisasi arteri. Salah satu jenis vitamin K, yaitu vitamin K2, mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang memfasilitasi pemindahan kalsium ke tulang dan gigi, mencegah penumpukan di arteri. Ini penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, yang juga membantu mencegah arteriosklerosis, penebalan arteri, dan meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Vitamin K1, bentuk yang paling umum dari vitamin ini, terutama ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, kale, dan bayam, serta beberapa buah seperti kiwi, stroberi, dan anggur. Selain itu, vitamin K juga hadir dalam kacang-kacangan, kastanye, pistachio, daging, keju, dan kedelai. Orang dewasa mendapatkan vitamin K dari makanan yang mereka konsumsi, dan salah satu makanan tersebut adalah tomat, yang tidak hanya meningkatkan rasa pada resep tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mengonsumsinya mentah dalam sup dingin, salad, di atas roti, atau dalam jus. Namun, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan sekarang, mari kita bahas bintang dalam hal sirkulasi. Apakah Anda ingin tahu mana yang paling kuat dan direkomendasikan? Hari ini saya akan membahas vitamin E, nutrisi penting ini, yang dikenal karena sifat antioksidannya, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Zat-zat ini dapat merusak sel, jaringan, dan organ, bahkan memengaruhi sirkulasi darah dan kesehatan jantung, termasuk pada kaki dan kaki Anda. Vitamin E lebih dari sekadar dampak langsung pada pembuluh darah. Ini adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak yang sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik, berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta mencegah penyakit seperti aterosklerosis dan Alzheimer. Dipercaya juga memiliki peran penting dalam mengelola beberapa kondisi yang terkait dengan penuaan. Vitamin ini melindungi sel-sel vital, seperti yang melapisi pembuluh darah yang dapat rusak akibat stres oksidatif. Dengan merawat sel-sel ini, vitamin E dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendorong sirkulasi yang baik pada kaki dan kaki. Vitamin E juga mendukung produksi sel darah merah dan melebarkan pembuluh darah yang mencegah pembekuan darah. Mekanisme kunci dari aksi vitamin E adalah nitrogen oksida, molekul yang memfasilitasi dilatasi pembuluh darah, memungkinkan pembuluh tersebut untuk rileks dan berkembang.
Dilatasi pembuluh darah ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah yang semakin menguntungkan kesehatan jantung. Bagaimana cara kita memasukkan vitamin ini dalam rutinitas harian? Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin E adalah melalui makanan. Anda dapat menemukannya dalam minyak nabati seperti minyak jagung, germen gandum, bunga matahari, safflower, jagung, dan kedelai. Dalam kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan hazelnut, dalam biji bunga matahari, dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, dalam sereal yang diperkaya, dalam jus buah, dan dalam margarin dan olesan yang diperkaya, yaitu yang telah ditambahkan vitamin seperti vitamin E. Seperti yang Anda lihat, keempat vitamin ini, dan terutama vitamin E, memberikan berbagai manfaat tidak hanya untuk sirkulasi tetapi juga untuk kesehatan secara umum. Pusat Penyakit Pembuluh Darah menegaskan bahwa vitamin B3, C, K, dan E membantu meningkatkan sirkulasi darah, melindungi dan memperkuat pembuluh darah, serta mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Namun, meskipun vitamin-vitamin ini sangat penting untuk diet yang seimbang, sangat penting untuk menjaga kebiasaan sehat, dan mengikuti beberapa rekomendasi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan yang memengaruhi kaki dan kaki kita. Berikut beberapa tips ini untuk Anda. Pertama, disarankan untuk meletakkan kaki ke atas menggunakan langkah kecil setinggi 20 cm saat Anda duduk di posisi yang sama. Anda bisa melakukan gerakan melingkar dengan pergelangan kaki atau fleksikan dan ekstensi. Disarankan untuk melakukannya selama 10 menit dalam 2 seri 15 repetisi. Latihan kedua adalah berjalan dengan ujung jari kaki. Diketahui bahwa ini selalu baik dilakukan, tetapi melakukannya di atas permukaan yang lembut atau tidak rata akan merangsang otot-otot telapak kaki, yang akan membantu stabilitas kekuatan otot, menurut para ahli. Ketiga, disarankan untuk mandi dengan air dingin pada kaki dan lutut, melakukan gerakan dari bawah ke atas selama 3 menit. Menurut para dokter, air dingin menyebabkan kontraksi pada kapiler dan otot yang memperbaiki sirkuit tempat darah mengalir di area tersebut. Keempat, sebelum tidur, lakukan pijatan pada kaki. Mulailah dari bawah ke atas, dengan memijat secara lembut dan terus-menerus atau secara intermiten hingga paha. Kesimpulannya, teman-teman, perubahan kecil dengan dedikasi pada waktu tertentu dapat berdampak besar pada kesehatan sirkulasi. Dan jika Anda menyukai video ini, beri, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pasti ada yang akan berterima kasih. Saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya. 5 tanaman obat untuk mencegah serangan jantung. Seperti yang Anda tahu, menanamnya di rumah adalah cara makan yang segar dan sehat. Dan jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai apa yang Anda pelajari, tinggalkan kalimat "Tuhan adalah penyembuhan" di komentar. Tuhan adalah penyembuhan adalah sebuah pernyataan iman yang menerangi batas-batas fisik dan spiritual dari kesehatan. Bagi banyak orang, ini mewakili keyakinan bahwa intervensi ilahi dapat membawa kelegaan dan pemulihan di saat penyakit dan kesulitan. Kepercayaan ini tidak hanya menopang harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhan, merangkul ide bahwa kekuatan ilahi dapat melakukan mukjizat, baik melalui pengobatan maupun dengan iman yang tak tergoyahkan di hati dan pikiran. Apakah Anda pernah mendengar tentang yang disebut aroma usia lanjut? Mungkin terdengar cukup mencolok, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata dan memengaruhi sebagian besar orang setelah usia 60 tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan perubahan dalam tubuh yang tidak terlihat secara langsung. Jika Anda mencium aroma yang tidak biasa atau seperti bau lembab pada kulit, pakaian, atau bahkan sarung bantal Anda, jangan abaikan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Kabar baiknya adalah Anda bisa menghentikannya atau bahkan membalikkan prosesnya jika bertindak cepat. Tetaplah bersama saya,
Karena sebentar lagi saya akan membagikan 5 langkah penting yang harus Anda lakukan segera untuk menghilangkan bau ini dan menjaga tubuh tetap segar, bersih, dan sehat. Mengapa bau aneh ini terjadi? Para ahli menyebutnya nonenal, yang muncul ketika kulit menghasilkan lebih banyak asam lemak, sementara cadangan antioksidan berkurang. Fenomena ini semakin intens seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60 tahun. Akibatnya, muncul aroma yang sering dikaitkan dengan bau lembab, berminyak, atau sedikit asam. Yang paling mengganggu adalah bahwa bau ini dapat menempel pada pakaian, spray, dan furnitur. Bahkan setelah mandi, baunya bisa tetap ada. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya perubahan aroma, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh Anda mengalami kesulitan dalam memproses racun dan lemak tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Apa yang bisa Anda lakukan? Mari kita jelajahi 5 langkah yang harus segera Anda ambil. 1. Pilih sabun dengan pH seimbang. Banyak orang berpikir bahwa sabun hanyalah sabun. Cukup diaplikasikan, dibilas, dan masalah selesai. Namun, setelah usia 60, tubuh mengalami perubahan halus yang mungkin tidak disadari, dan sabun yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun mungkin tidak lagi efektif. Kulit menghasilkan minyak alami untuk menjaga kelembapan, tetapi seiring waktu, minyak ini terurai dengan cara yang berbeda. Alih-alih memberikan rasa segar, minyak ini bereaksi dengan oksigen dan bakteri, menghasilkan bau khas yang sering dikaitkan dengan penuaan, bau yang tetap ada bahkan setelah mandi. Yang lebih buruk adalah bahwa sabun biasa tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Solusinya adalah gel mandi dengan pH seimbang. Tidak seperti sabun keras yang dapat mengeringkan kulit, gel mandi ini bekerja selaras dengan tubuh Anda, menetralkan senyawa penyebab bau tak sedap, bukan sekadar menutupinya. Bahan penting yang harus dicari. Teh hijau membantu menghilangkan racun pada kulit. Karbon aktif menyerap minyak yang menyebabkan bau tak sedap. Ekstrak jeruk melawan bau lembab dan menggantikannya dengan aroma segar alami. Tips dari ahli, jangan terburu-buru membilas sabun Anda. Biarkan sabun tetap di kulit selama setidaknya 1 menit sebelum dibilas agar benar-benar bekerja. Selain itu, sebaiknya hindari air panas karena dapat menghilangkan minyak alami yang bermanfaat dan justru memperburuk bau dalam jangka panjang. Pilih air hangat sebagai gantinya. Dengan penyesuaian sederhana ini, Anda akan merasakan kulit yang lebih bersih, memiliki aroma lebih segar, dan tidak perlu khawatir apakah orang lain mencium bau tubuh Anda sebelum Anda berbicara. 2. Tingkatkan pola makan Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah menyadari bahwa beberapa orang memiliki aroma tubuh yang lebih segar dibandingkan yang lain, bahkan tanpa memakai parfum? Ini bukan kebetulan. Apa yang Anda konsumsi memengaruhi bau tubuh Anda. Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, pola makan Anda mungkin memperburuk masalah ini. Beberapa makanan meningkatkan produksi asam lemak dalam tubuh, dan ketika bercampur dengan keringat serta bakteri, akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Keringat serta bakteri akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Penyebab utama, makanan olahan, makanan yang digoreng, konsumsi daging merah berlebihan. Makanan-makanan ini meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh Anda, yang menunjukkan bahwa tubuh mengalami kesulitan dalam memproses racun. Dan bagaimana racun-racun ini keluar? Melalui kulit. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya, serta berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara mengatasinya? Penting untuk memasukkan makanan yang membantu mengurangi bau tubuh dari dalam. Sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kale, dan peterseli mengandung klorofil. Deodoran alami yang membantu menghilangkan racun sebelum mencapai kulit. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk, lemon,
dan grapefruit memurnikan tubuh dan memberikan sensasi segar pada kulit. Makanan tinggi antioksidan seperti beri, kacang-kacangan, dan teh hijau melawan stres oksidatif dan mengurangi produksi minyak yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Tips praktis: setiap pagi, minumlah air hangat dengan lemon. Ini membantu mengeluarkan racun, meningkatkan pencernaan, dan mencegah bau badan sejak awal hari. 3. Gantilah spray dan pakaian Anda lebih sering. Anda mungkin terkejut, tetapi bau tidak hanya berasal dari kulit Anda, melainkan juga dari pakaian, spray, dan bantal Anda. Nonenal, senyawa yang bertanggung jawab atas bau ini tidak hanya menempel di kulit tetapi juga meresap ke dalam serat kain. Yang lebih merepotkan, pencucian biasa tidak selalu mampu menghilangkannya sepenuhnya. Artinya, meskipun Anda mandi, Anda mungkin tetap mengenakan pakaian atau tidur di atas spray yang masih menyimpan bau tersebut. Solusi: cuci spray setidaknya sekali seminggu. Anda menghabiskan beberapa jam di tempat tidur setiap malam, dan selama waktu itu tubuh Anda mengeluarkan keringat, minyak, serta sel kulit mati. Jika Anda hanya mencuci spray setiap 2 minggu atau lebih jarang, sebenarnya Anda tidur di atas tumpukan bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap. Gantilah pakaian lebih sering, terutama yang bersentuhan langsung dengan kulit. Pakaian dalam, kaos, dan piyama sebaiknya dicuci setelah setiap kali dipakai. Tambahan, gunakan cuka putih atau baking soda saat mencuci untuk menghilangkan residu nonenal dari pakaian. Bau tak sedap yang terus menempel di spray bisa menjadi masalah, jadi sebaiknya cuci spray setidaknya 2 kali seminggu dan jangan lupa sarung bantal. Kepala, leher, dan wajah Anda bersentuhan langsung dengan sarung bantal, dan jika tidak bersih, hanya akan memperburuk bau di kulit Anda. Sekarang mari kita bicara tentang pakaian. Nonenal cenderung menempel pada kain tertentu lebih kuat dibandingkan yang lain. Jika Anda sering mengenakan pakaian berbahan sintetis seperti polyester atau nilon, Anda hanya memperparah masalah ini. Bahan-bahan ini tidak memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga bau terperangkap dan tetap ada bahkan setelah dicuci. Sebaiknya pilih kain yang lebih bernapas seperti katun dan linen, yang memungkinkan udara mengalir dan tidak menyimpan bau dengan intensitas yang sama. Tips mencuci yang jarang diketahui: deterjen saja tidak cukup. Sabun cuci biasa tidak secara efektif menghilangkan nonenal, sehingga terkadang, meskipun pakaian dan spray sudah dicuci, tetap tidak berbau segar. Salah satu solusinya adalah menambahkan cuka putih ke dalam cucian. Cuka berfungsi sebagai deodoran alami yang menghancurkan molekul penyebab bau, bukan sekadar menutupinya. Cukup tambahkan sekitar setengah cangkir ke dalam kompartemen pelembut atau langsung ke dalam siklus pembilasan, dan Anda akan melihat perbedaannya. Penyesuaian kecil ini, lebih sering mencuci spray dan pakaian, memilih bahan yang tepat, serta menambahkan cuka saat mencuci, dapat sepenuhnya menghilangkan bau tidak sedap. Anda akan bangun dengan perasaan segar, pakaian lebih wangi, dan yang terpenting, tidak membawa bau yang mengganggu sepanjang hari. Langkah 4, tetap terhidrasi dan detoksifikasi kulitmu. Izinkan aku bertanya, berapa banyak air yang sudah kamu minum hari ini? Jika kamu seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar kamu belum minum cukup air, dan itu bisa menjadi masalah serius. Jika tubuhmu tidak dapat membuang racun dengan efisien, menurutmu apa yang akan terjadi? Racun tersebut mulai keluar melalui kulitmu. Bau khas yang muncul setelah usia 60 tahun bukan hanya keringat, tetapi juga racun yang telah menumpuk dan tidak berhasil dikeluarkan oleh tubuhmu. Saat kamu mengalami dehidrasi, tubuhmu bekerja lebih lambat dan limbah tidak dapat dibuang dengan benar, sehingga tetap terjebak dalam sistemmu. Alih-alih menghilang, senyawa ini dilepaskan melalui pori-porimu. Itulah sebabnya, meskipun sudah mandi berkali-kali, bau tak sedap tetap muncul. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pastikan untuk mengonsumsi setidaknya 8 gelas air setiap hari. Dan bukan sembarang minuman, tetapi air jernih dan murni.
Kopi, soda, dan minuman manis justru memperburuk dehidrasi. Tubuhmu membutuhkan air bersih untuk mengeluarkan racun sebelum racun tersebut dilepaskan melalui kulitmu. Jika kamu ingin mempercepat proses detoksifikasi, jangan hanya minum air putih, tambahkan lemon. Air dengan lemon membantu hati membuang limbah lebih cepat, mencegah senyawa penyebab bau tetap berada dalam tubuhmu. Pelengkap yang sangat baik adalah teh hijau, yang kaya akan antioksidan dan membantu tubuh memecah lemak serta minyak dengan lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah bau yang dilepaskan melalui keringat. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, kulit. Jika kamu tidak melakukan eksfoliasi, lapisan sel kulit mati, keringat, dan minyak alami akan menumpuk, yang kemudian menahan bau tak sedap seperti spons. Itulah sebabnya penting untuk melakukan eksfoliasi setidaknya seminggu sekali. Gunakan sarung tangan berbulu kuda, sikat kering, atau scrub lembut sebelum mandi. Ini akan menghilangkan sel kulit mati tempat senyawa penyebab bau menumpuk, memungkinkan kulitmu bernapas dan tetap segar lebih lama. Singkatnya, untuk menghilangkan bau tak sedap secara permanen, kamu harus menanganinya dari dalam. Tingkatkan konsumsi air, pilih air dengan lemon atau teh hijau, dan lakukan eksfoliasi kulit secara rutin. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan menikmati aroma yang lebih segar, tetapi juga merasakan tubuh yang lebih ringan, energi yang lebih besar, dan bahkan tampilan yang lebih muda. Langkah 5. Gunakan deodoran alami dengan antioksidan. Mari kita jujur, jika deodoranmu benar-benar efektif, kamu tidak akan terus-menerus menghadapi bau tak sedap ini. Bukan? Kamu menggunakannya di pagi hari dan menjelang siang. Bau itu kembali. Ini terjadi karena deodoran konvensional tidak benar-benar menghilangkan bau. Mereka hanya mencoba menutupinya. Dan setelah usia 60 tahun, itu tidak lagi cukup. Masalahnya bukan hanya tentang keringat, tetapi ada faktor yang lebih kompleks. Nonenal, zat yang menumpuk di kulit seiring waktu. Deodoran biasa tidak mampu memecahnya, sehingga meskipun kamu menggunakannya, bau tengik yang sedikit berminyak tetap ada. Solusinya adalah menggunakan deodoran yang mengandung antioksidan alami. Ini bukan hanya tentang menyamarkan bau, tetapi menghilangkannya dari sumbernya agar tidak kembali lagi. Pilih deodoran yang mengandung vitamin C, eucalyptus, atau witch hazel. Bahan-bahan ini membantu memecah senyawa penyebab bau dan menjaga kulit tetap segar lebih lama. Ini bukan hanya bahan-bahan mewah tanpa manfaat nyata. Mereka benar-benar bekerja. Vitamin C membantu menguraikan asam lemak yang menyebabkan nonenal, mencegahnya menempel pada kulit dan menimbulkan bau. Eucalyptus membunuh bakteri yang memperburuk bau, membuatmu tetap segar lebih lama. Witch hazel berfungsi sebagai toner alami untuk kulit, mengecilkan pori-pori, dan mengontrol produksi minyak yang pada akhirnya mengurangi bau secara keseluruhan. Jika kamu terus menggunakan deodoran biasa yang mengandung pewangi sintetis, aluminium, dan paraben, kamu mungkin justru memperburuk masalahnya. Bahan kimia ini dapat menyumbat pori-pori dan menjebak nonenal, membuat bau tak sedap semakin sulit dihilangkan. Inilah sebabnya mengapa beralih ke deodoran alami bisa menjadi perubahan besar. Selain itu, cara kamu menggunakannya juga sangat penting. Inilah yang harus kamu lakukan. Oleskan deodoran segera setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab. Ini membantu penyerapan lebih baik dan memperpanjang efektivitasnya. Gunakan hanya sedikit saja. Deodoran alami bekerja dengan tubuhmu, jadi kamu tidak perlu menggunakannya dalam jumlah banyak. Sedikit sudah cukup. Jika diperlukan, aplikasikan kembali, terutama setelah berolahraga atau pada hari yang sangat panas. Setelah melakukan perubahan ini, kamu akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak perlu lagi sering mengoleskan deodoran. Mengapa? Karena tubuhmu akan berhenti menghasilkan bau tak sedap sejak awal. Jadi, alih-alih hanya menutupi masalah, atasi penyebabnya. Jika kamu juga menjaga hidrasi yang baik, mengikuti pola makan seimbang,
rutin mencuci spray, dan melakukan eksfoliasi kulit, kamu akan bangun dengan perasaan segar, percaya diri, dan bebas bau tak sedap. Jika kamu menyadari perubahan bau tubuh setelah usia 60, jangan panik, itu hal yang sepenuhnya normal. Namun, ini juga bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Dengan mengganti sabun, memperbaiki pola makan, mencuci pakaian secara teratur, menjaga hidrasi, dan beralih ke deodoran alami, kamu bisa menghilangkan bau tersebut dan merasa segar, percaya diri, serta sehat setiap hari. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah mengalami perubahan bau ini dan apa yang menurutmu paling membantu. Aku ingin sekali mendengar pengalamanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral. Sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil, dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan.
Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda.
Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini yang terdapat dalam kedua minuman tersebut dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan,
Konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.